Selamat pagi, siang, dan sore, Pak Fajar Baskoro. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari pertemuan sebelumnya, yaitu tugas 7. Saya Kisha Syabila Alia Gifarani dengan NRP 5025231304 dan teman saya Indira Ayu Puspita Ningrum dengan NRP 5025231316 akan Oke, menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat yaitu Gakodes. oke. Baik, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Gakodex. Jadi, aplikasi Gakodex merupakan aplikasi helpdesk berbasis web untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dari dosen dan mahasiswa mengenai website dan aplikasi yang digunakan selama proses belajar mengajar dengan efisien. Aplikasi ini menggunakan metode waterfall yang prosesnya terdiri dari beberapa step, yaitu sebagai berikut. Step pertama yaitu kita harus menuliskan requirement apa saja yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini. Di requirement-nya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Di functional requirement itu ada user management, ticketing system, notification system, dan knowledge base. Di user management sendiri ini ada super admin, client, admin helpdesk, dan teknisi support. Di user management ini, super admin dapat melakukan login dan mengelola akun para pengguna aplikasi Gakodesk. Lalu untuk kliennya itu dapat login dan membuat laporan keluhan berupa tiket. Setelah itu dapat juga merequest unit yang diinginkan. Setelah itu untuk admin helpdesk-nya itu bisa login. Setelah itu dapat mengelola laporan keluhan, membuat order, memilih teknisi, dan mengelola data unit. Kurang lebih admin helpdesk ini seperti super admin, cuma dia lebih ke teknisinya. Hampir seperti ke teknisi support. Untuk teknisi support sendiri, ini tuh dia dapat login dan mengelola worker order dan juga mengatasi komplain komplain-komplain yang diajukan oleh klien. Lalu untuk ticketing system, yang pertama klien dapat membuat tiket keluhan terkait kendala teknis. Nah, untuk adminnya ini dia bertugas untuk mengelola laporan tiket keluhan, membuat broker order, serta memilih teknisinya itu mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah klien. Lalu di notification system, itu klien mendapatkan notifikasi dalam bentuk email untuk setiap tiket yang sudah ditindaklanjuti oleh teknisi. Setelah itu di knowledge base-nya, teknisi dapat menambahkan solusi umum untuk masalah yang sering terjadi ke dalam basis pengetahuan, dan untuk kliennya dapat melakukan penyelesaian secara mandiri sebelum membuat tiket keluhan. Lalu untuk reporting atau analitiknya, admin, klien, dan support admin dapat melihat informasi terkait jumlah tiket laporan, permasalahan, tiket yang terselesaikan, dan jumlah permintaan unit. Nah, untuk bagian non-functional requirement ini ada 6 sub, yaitu security, use- usability, availability, scalability, performance, backup, and recovery. Untuk security-nya ini, aplikasi memiliki autentikasi dan otoritas untuk melindungi data pengguna saat melakukan login yang disimpan dengan enkripsi. Usability-nya, aplikasi ini didesain dengan antarmuka pengguna yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pengguna di tingkat umur yang berbeda. Untuk availability-nya, aplikasi ini dapat diakses pengguna kapan saja dengan downtime yang seminimal mungkin. Lalu untuk scalability-nya, aplikasi ini mampu menangani peningkatan skala termasuk jumlah pengguna data maupun beban tanpa penurunan performa yang signifikan. Lalu untuk performance-nya, aplikasi dapat menangani tugas termasuk waktu respons, memuat halaman pemrosesan tiket dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir untuk backup dan recovery, aplikasi memiliki cadangan data yang memastikan bahwa data dapat dipulihkan apabila mengalami kegagalan sistem, serangan hacker, dan sebagainya. Oke, kita lanjut step 2. Setelah kita menuliskan requirement apa saja yang dibutuhkan, kita memulai untuk mendesain aplikasinya. Di tahapan desain ini ada 2 step.
arsitektur sistem dan use case diagram. Dan juga ada 4 step. Yang step ketiga itu ERD, Entity Relationship Diagram dan Sequence Diagram. Nah, di arsitektur sistemnya ini, aplikasi ini dirancang dengan sistem yang menggunakan pendekatan arsitektur client server yang terdiri dari beberapa lapisan untuk memisahkan logika, data, dan presentasi. Secara garis besar, arsitektur ini dapat dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu presentation layer atau front end, application layer, back end, dan data layer atau database. Nah, untuk use case diagram ini itu seperti berikut gambarnya. Penjelasannya yaitu super admin. Di sini super admin bertanggung jawab atas manajemen pengguna, seperti menambahkan, mengedit atau menghapus pengguna dari sistem. Super admin ini juga mengatur hak akses pengguna untuk menentukan apa yang dapat diakses atau dilakukan oleh pengguna lain, seperti admin dan staff support. Selanjutnya, admin. Seorang admin dapat memantau log aktivitas, mengelola pesan laporan, mengelola data laporan performa, hapus atau membuat tiket, dan memprioritaskan layanan yang masuk. Untuk staff support di sini bertugas untuk menyelesaikan masalah atau keluhan yang dilaporkan oleh pengguna. Seorang staff support dapat mengakses sistem untuk melihat tiket yang diberikan, menyelesaikan masalah, memberi solusi, dan mengubah status tiket laporan yang telah ditangani. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan di sini itu merupakan pengguna yang melaporkan masalah atau keluhannya. Seorang pengguna dapat membuat tiket laporan, memeriksa status tiket, dan menerima notifikasi tentang proses laporan apabila tiket sudah dikerjakan atau sudah selesai diproses. Selanjutnya yaitu ke Entity Relation Diagram atau ERD. Di ERD ini tuh ada user, client, dan tiket. Di usernya, entitas ini mempresentasikan seluruh pengguna sistem, termasuk super admin, admin, staff support, dan pelanggan. User memiliki atribut seperti user ID, name, role, dan email. Selanjutnya untuk klien, entitas ini berhubungan dengan pengguna yang bertindak sebagai pelanggan. Klien ini memiliki atribut seperti client ID, name, dan contact information. Nah, selanjutnya untuk tiket, entitas tiket ini mempresentasikan laporan atau keluhan yang diajukan oleh pelanggan. Tiket memiliki atribut seperti tiket ID, client ID, status, description, priority, dan grade app. Tiket ini juga dapat dihubungkan dengan entitas user untuk menunjukkan siapa yang menangani atau membuat tiket tersebut. Dan yang terakhir adalah sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan alur komunikasi antar aktor dan sistem dalam suatu proses tertentu. Nah, di sequence diagram ini itu ada 2 tahapan, yaitu pembuatan tiket oleh pelanggan dan penanganan tiket oleh staff support. Ketika di pembuatan tiket oleh pelanggan, pelanggan membuat tiket melalui sistem. Selanjutnya, sistem menyimpan data tiket dan memberikan notifikasi kepada admin. Setelah admin menerima notifikasi, admin dapat melihat tiket baru dan memberikan prioritas atau menugaskannya kepada staff support. Nah, untuk bagian penanganan tiket oleh staff support, ini tahapannya yaitu staff support menerima notifikasi tentang tiket yang ditugaskan. Setelah itu, staff support mengakses tiket dan mulai melakukan penanganan. Setelah melakukan penanganan, setelah masalah selesai, staff support memperbarui status tiket menjadi selesai. Setelah itu, pelanggan akan menerima notifikasi bahwa tiket telah diselesaikan. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk tahap selanjutnya dalam metode waterfall, yang ketiga ada implementation. Di sini Kak, untuk membuat aplikasinya, kami menggunakan beberapa tools, yaitu yang untuk front end-nya kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap 5. Kemudian untuk back end-nya kami memakai PHP dan SQL. Yang keempat, tahap testing. Untuk tahap testing mungkin bisa dijelaskan oleh eh, teman kami yang satunya, yaitu Mas Coirini Am. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faroniam. Di sini akan menjelaskan terkait alur penggunaan aplikasi yang setelah kita buat. Yang pertama, kita akan melakukan login page dengan masukkan email dan password. Kemudian kita akan masuk. Setelah masuk, kita akan masuk ke dalam dashboard page. Di mana dashboard page ini merupakan sebuah dashboard dari pengguna dari tiket kita yang akan mengetahui nama dari si akunnya, tanggal dari yang hari ini,
kemudian jumlah rekapan dari berapa tiket yang jumlah tiket yang ada selama ini, kemudian tiket yang sudah selesai, dan beberapa tiket dalam penanganan dari semua pengguna yang telah menggunakan sistem ini. Kemudian di sini ada pengumuman yang isinya adalah pengumuman yang ditujukan kepada semua akun. Kemudian ada di menu cek tiket. Di sini akan ada berapa tiket, ada menu tiket saya telah selesai dan dalam proses. Di tiket saya kita bisa melihat berdasarkan prioritasnya, di mana kita bisa melihat tiket yang sudah saya ajukan yang belum ditangani. Kemudian di menu admin dan staff support, di sini ada semua tiket dalam proses telah selesai. Jadi di mode admin akan dilihat semua tiket yang menuju ke admin yang akan ditangani. Kemudian di mode buat tiket baru, di sini akan ada tiket subjek, email yang bisa dimasukkan, prioritas sama isi tiket. Jadi kita bisa merequest bikin keluhan dan memprioritaskan keluhan kita sesuai dengan urgensi yang ada. Jadi ini adalah alur untuk pembuatan aplikasi pemesanan etiket. Untuk tahap yang kelima, yaitu deployment. Untuk mendeploy aplikasi yang sudah kita buat, kami menggunakan jasa dari Amazon yang menggunakan trial selama setahun. Yang terakhir untuk maintenance-nya, kita bisa mempertahankan aplikasi dengan feedback dari pengguna, apakah ada kendala dari penggunaan aplikasinya. Yang kedua, kita bisa mengecek dan memperbarui sistem sesuai permintaan dari user. Dan yang terakhir, kami bisa memantau performa aplikasi dari waktu ke waktu, apakah aplikasi stabil ataukah mengalami peningkatan atau penurunan. Sepertinya sekian penjelasan kami untuk tugas 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam, Pak Fajar.